Pada 3 Mei, Taiwan bertambah 2 kasus COVID-19 lokal baru, satu diantaranya adalah staf hotel Novotel dan satunya lagi adalah anak perempuan pilot Indonesia yang terdiagnosis di Australia. Taiwan juga mencatat 6 kasus impor baru dari Indonesia, Belanda, dan Uzbekistan. Sementara pada kasus terdiagnosis supervisor wanita Hotel Novotel, 2 anggota keluarga yang tinggal bersama juga dinyatakan positif pada hari Minggu. Anak laki-laki dari pasien ini sempat ke distrik Songshan pada 27 April dan naik bus 254 jelang tengah hari, lalu mengambil uang di 7-Eleven dan makan di restoran India di Jalan Guangfu North Road. Dia kemudian naik bus 672 di sore hari. Selain itu, dia juga naik bus 262 pulang pergi kerja pada tanggal 28 dan 29 April. Sementara anak perempuan dari pasien pernah naik bus dan MRT di Taipei dan New Taipei selama 26 hingga 28 April. Dan pada tanggal 26, dia makan malam di restoran 72 South Fide di kota New Taipei. Di samping itu, Taiwan bertambah 3 kasus lokal pada Jumat lalu. CCC juga mengumumkan rekam jejak mereka dengan lengkap. Salah satu diantaranya beraktivitas di Chongli pada tanggal 27 dan 28 April untuk makan, cuci pakaian, dan ke RT Mart. Sementara satunya lagi beraktivitas di Taoyuan. Dia pernah naik bus dan MRT pada tanggal 27 dan singgah selama setengah jam di Terminal 2. Rekam jejak tanggal 28 berada di Taoyuan hingga Chongli. Selain ke toko sarapan, dia naik bus ke stasiun kereta api Chongli dan singgah selama lebih 1 jam di panti pijat. MRT segera melakukan disinfeksi dan setiap kontak dengan bersangkutan telah karantina rumah. Panti pijat ini pernah digerebek polisi atas layanan erotis wanita Vietnam pada akhir Maret lalu. CCC mengimbau warga yang pernah ke lokasi di atas untuk memerhatikan kondisi fisik dan menerapkan kontrol kesehatan. Penyebaran virus corona pilot terus meluas hingga menimbulkan klaster di Hotel Novotel. Saat ini 26 orang telah terdiagnosis. Pemkot Taoyuan memutuskan untuk meningkatkan tingkat pencegahan penularan komunitas dengan menutup area kumpulan lansia selama 2 minggu dan membatasi kegiatan skala besar hingga akhir Mei. 在5月16号以前，那市民活动中心以及社区关怀据点就暂停开放这个租借跟活动。 Sementara di Taipei dan New Taipei bertambah 4 kasus lokal pada tanggal 2 dengan jejak perjalanan yang meliputi MRT, bus, dan minimarket. Biro Kesehatan Taipei mengatakan disinfeksi lingkungan telah selesai dilaksanakan dan memulai penyelidikan pandemi. Taipei mencatat rekor tinggi baru dengan 252 orang karantina mandiri. Namun Wali Kota Taipei Ke Wen-je mengumumkan bahwa untuk sementara tidak akan meningkatkan tingkat pencegahan pandemi untuk saat ini. Pemkot New Taipei mengadakan pertemuan darurat pada tanggal 2. Wali Kota Hou Youyi menginstruksikan peningkatan pencegahan pandemi di New Taipei. Selain penerapan sistem gabungan untuk kegiatan indoor Hari Ibu, kegiatan luar ruangan di atas 1.000 orang harus mendapat persetujuan dari Biro Kesehatan dan Biro Damkar. Pada tanggal 3 kembali menambahkan bahwa makan bersama khusus lansia diganti dengan bawa pulang untuk 3 minggu ke depan. Jumlah kasus corona baru dalam 1 hari di India telah menembus 400.000 orang. Seiring memburuknya pandemi, otoritas setempat membuka vaksinasi untuk semua orang dewasa per Mei. Pada 1 Mei, 1 orang Taiwan pertama kali meninggal setelah positif COVID-19 di India. Banyak negara yang mengulurkan tangan untuk membantu di masa pandemi. Pasokan medis pertama Taiwan, termasuk 150 generator oksigen dan 500 tabung oksigen, tiba di India pada tanggal 2. Dari statistik Kementerian Luar Negeri, tercatat saat ini terdapat lebih 100 orang Taiwan di India, 11 diantaranya positif COVID-19. Kementerian Perekonomian menyatakan banyak pengusaha Taiwan memilih pulang ke Taiwan karena dampak pandemi di India. CCC juga mengumumkan mulai 4 Mei, penumpang yang pernah transit atau ke India dalam 14 hari harus isolasi di pusat karantina selama 14 hari. Taiwan memasuki musim hujan prom, tetapi cuaca cerah sepanjang akhir pekan. JWB memprediksi akan ada 2 gelombang front yang mendekati Taiwan dalam 7 hari ke depan. Gelombang pertama akan tiba pada Rabu 5 Mei. Curah hujan akan terlihat deras pada kawasan tengah ke utara dan kawasan timur. Front gelombang kedua akan mendekat pada Sabtu 8 Mei. Mengenai curah hujan masih dalam pengamatan. Saat ini diperkirakan front ini merupakan front yang bergerak aktif dengan periode curah hujan yang pendek sehingga jumlah hujan tidak akan banyak. Pada tanggal 2, belahan barat Taiwan yang terletak di sisi bawah angin memiliki kondisi difusi yang buruk. Beberapa stasiun di belahan barat menyala lampu oranye. Badan Perlindungan Lingkungan menjelaskan bahwa angin yang bertiup di belahan barat pada tanggal 3 masih merupakan angin barat sehingga kualitas udara mungkin bertahan di status oranye pada sore hari.